Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhu. Al-kanzul ladzi la yafna huwa sidqu wal ikhlasu wal khawfu min Allah azza wa jalla wa raja'u lahu wa ruju'u ilaihi fi jami'il ahwal. Al-kanzu, perbendaharaan itu adalah alladzi la yafna, perbendaharaan yang tidak fana, tidak habis, tidak musnah. Perbendaharaan gudang ini istilahnya gudang. Apa itu? Wa as-sidqu, jujur, sidik, wal ikhlasu, ikhlas, wal khaufu minallah, takut kepada Allah azza wa jalla, wa raja'u lahu, dan roja, berharap hanya kepadanya, waruju ilaihi, dan kembali kepadanya, mengembalikan kepadanya, kepada Allah, fi jami'il ahwal, dalam semua keadaan, semua kondisi. Ahwal itu kondisi spiritual, itu keadaan, semua keadaan kembalikan kepada Allah keadaan. Oleh karenanya, alaika bil imani fa innahu yulhiquka idza ra'aita wahidan minhum fahfid lahu janahaka fasallim ilaihi halahu wala tunazihu fihi uskut anhu wala tu'zihi bisu'i adabika wa sukutu amma la ta'lam. Alaika bil iman, wajib atas engkau iman. Fa innahu, karena sungguhnya iman itu yulhikuka, akan mengantarkan, menyampaikan engkau dengan iman akan terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, percaya, yakin. Idza ra'aita wahidan minhum, apabila engkau melihat seorang di antara mereka, fahfid lahu, maka rendahkanlah baginya, janahaka, sayap engkau. Sayap itu satu istilah ya, keakuan diri. Jadi kalau direndahkan ya tawaduk gitu. Kalau dikembangkan, jengger, kayak burung merak gitu. Rendahkanlah sayap engkau. Wasallim ilaihi halahu, dan serahkan kepadanya keadaannya, serahkan. Wala tunazi'hu, jangan engkau tentang dia. Wala tunazi'hu fihi, jangan engkau tentang dia apa yang ada padanya. Uskut anhu, ini maksudnya kepada Allah, serahkan kepada Allah keadaannya itu. Kalau lihat seseorang, jangan ditentang apa yang ada pada dirinya. Jangan nentang Allah. Ya Allah, kok dia begitu? Kan begitu istilahnya. Menentang Allah kepada yang ada pada seseorang tadi. Kok begitu? Ya, kalau begitu kan itu kan perbuatan Allah. Ya, jangan ditentang. Uskut anhu, diam daripadanya. Wala tu'zihi, jangan kau ganggu dia. Bisu'i adabika, dengan buruk adab. Wasukutu amma la ta'lamu, dan diamlah terhadap apa yang kau tidak tahu. Yang nggak tahu diam. Al ilmu wa taslim bima la ta'lamu Islam. Ini Islam yang sesungguhnya.
Al ilmu mengetahui, tuh, tahu. Wa taslim, dan taslim penyerahan, udah tahu terus diserahkan. Wa taslim bima la ta'lamu, dan taslim menyerahkan bima la ta'lamu, pada apa yang engkau tidak tahu. Islamun, itulah Islam. Ya dhaifal yaqin, la dunya indaka wala akhirata, la dunya indaka wala akhiratu, wadzalika bisu'i adabika alal haqqi azza wa jalla, wa tuhmatuka li awliyaihi wa abdali anbiyaihi alladzina aqamahumul haqqa azza wa jalla maqamahum, hamalahum ma hamalan nabiyina wa siddiqina, sallim ilaihim a'malahum wa ulumahum abnahum an nufusihim wa ahwiyatihim wa aujadahum bihi wa aqamahum baina yadayhi. Wahai ya dhaifal yakin, wahai orang yang lemah keyakinan. La dunya indaka wala akhirah, tidak ada dunia di sisi engkau dan juga akhirat. Wadzalika, yang demikian itu, bisu'i adabika alal haqqi azza wa jalla, dengan yang demikian itu dengan sebab su'ul adab, buruk adab engkau terhadap Allah al-haq azza wa jalla. Jadi enggak ada dunia, ada akhirat, dengan sebab su'ul adab engkau terhadap Allah al-haq azza wa jalla. Wa tuhmatika, dengan sebab tuduhan engkau, tuduh yang enggak baik, li auliyaihi, kepada para walinya, para kekasihnya, wa abdali anbiyaihi, dan pengganti nabi-nabinya, alladzina aqamahumul haqq, yang mereka itu ditegakkan oleh al-haq, oleh Allah. Mereka itu maqamahum, kedudukan mereka. Mereka sudah ditempatkan di maqam mereka masing-masing. Hamalahum ma hamalan nabi, hamalahum, Allah berikan beban kepada mereka, mahamalan nabi, apa yang Allah bebankan kepada para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiq, itu para wali, Allah sudah berikan kepada mereka. Sallim ilaihi ma'amalahum wa ulumahum, serahkan kepada mereka perbuatan mereka dan ilmu-ilmu mereka, abnahum, dan panaknya mereka, ala nufusihim, atas diri mereka. Mereka udah panak itu mereka udah nggak ngakuin dirinya, dirinya udah habis, panak, lenyap, lenyapkan mereka. Abnahum, Allah lenyapkan, Allah panakkan mereka dari diri mereka sendiri. Dari dirinya udah panak, udah nggak nganggap dirinya, udah nggak ada. Wa ahwiyatihim, dari hawa mereka, hawa apa lagi? Wa aujadahum bihi, dan Allah adakan mereka dengannya. Wa aqamahum, dan Allah tempatkan mereka, Allah dudukkan mereka baina yadai, di hadapannya. Mereka udah ditempatin di hadapan Allah, udah dekat dengan Allah. Itu para wali, kekasih Allah. Tahhir qulub, tahara qulubahum, Allah sucikan hati-hati mereka. Allah sucikan dari apa? Amma siwahu, dari selain dia, selain Allah. Ya, jadi kalau itu ya Allah juga yang membersihkan, yang mensucikan. Ya, jangan orang mengaku dirinya yang bisa mensucikan, membersihkan. Allah hakikatnya.
Tekadnya Allah yang mensucikan hati mereka dari selain Dia, selain Allah. Jadi cuma yang ada Allah yang ada. Apalagi dia selaraskan dengan napas, zikir napas, zikir napas, zikir melalui napas. Maksudnya ya napas masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Nah, berdasarkan itu kalau diisi dengan zikir Allah, ya udah nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Ya seumur jadinya kagak ada yang lain. Allah, Allah. Wa ja'ala dunya wal akhirata wal khalqa fi aidihim. Dan Allah jadikan dunia dan akhirat makhluk fi aidihim, di tangan mereka. Jadi dunia sama akhirat di tangan, bukan di hati. Di tangan artinya di luar adanya. Dunia ya ada sama dia. Dia berpakaian, pakaian, dia makan, ya makan. Di tangan. Kalau hati, di hati cuma Allah yang ada. Wa arahum qudratahu wa ilmahu hukmahu wa ilmahu al-quwata bihi lahum. Arahum, Allah perlihatkan kepada mereka kudratahu, kekuasaannya, kudratnya, wa ilmahum, dan wa allamahum, dan Allah ajarkan mereka hikmahu, hikmahnya atau hukmahu, hukumnya, wa allamahu, wa ilmuhu, dan ilmunya Allah ajarkan hukum dan ilmunya. Al quwwata bihi lahum, kekuatan dengan Allah untuk mereka. Kekuatan pun ya dari Allah. Sahha qaulun. Sahha qaulun. Benar ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kebenaran ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sodaku fi hadzal qaul, mereka benarkan tuh. Sodaku, mereka membenarkan. Fi hadzal qaul, mereka benar, mereka jujur. Fi hadzal qaul, dalam ucapan ini. Mereka ucapin la haula wala quwata, bukan sekedar ucapan. Kalau kita masih ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, masih ucapan kita, belum dibenarkan. Mereka udah membenarkan ucapan itu. Maka dengan mereka benarkan tuh, mereka jujur dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kan ucapannya tuh. Mereka jujur dengan ucapannya, fa'afnau, maka mereka fana, mereka lenyapkan haulahum, daya mereka lenyapkan, nggak ada tuh. Mereka udah buang, nggak ada, dilenyapkan, difanakan. Wa quwwahum, dan kekuatan mereka dibuang, difanakan. Wa quwwal khalqa, dan juga kekuatan makhluk semuanya. Wastamsaku, mereka berpegang, wastamsaku, dan mereka berpegang di kuwatil haqqi azza wa jalla, dengan kekuatan Allah azza wa jalla. Benar-benar mereka udah nyerahin banget udah. Yang udah nggak ada apa-apa. Jadi nggak merasa gitu, nggak merasa. Ya, nggak merasa ada daya dan kekuatan. Daya itu kalau daya mau berbuat yang mau berbuat. Kalau kekuatan nahan gitu. Bisa nahan. Jadi nggak bisa. Itulah seperti itu, datang dan keluar napas ya begitu. Emang pernah kita undang kan kagak. Datang aja, keluar aja udah begitu. Bisa nahan. Gitu.
Nafas saja kita nggak bisa datengin, nggak bisa ngeluarin, nggak bisa nahan. Datengin nggak bisa, tarik nafas, tarik nafas. Datengin nggak bisa, emang didatang sendiri, dia datang, dia keluar, ya dia keluar. Mau ditahan nggak bisa, mau masuk, mau datang ditahan, mati kita. Nggak bisa, ya emang di giliran datang dia datang, kita hidup. Begitu keluar, ya dia keluar. Bisa ditahan? Ya nggak bisa ditahan. Kagak mau keluarin nafas, kembung mulut. Itu kalau mau mengingat kepada la haula wala quwata, usah yang lain-lain dah. Itu aja yang ada, yang setiap saat, yang setiap detik itu, tiap detik dia masuk, dia keluar, masuk keluar, begitu. Ini pelajaran juga kan? Apa namanya, kiat-kiat gitu, kiat-kiat teknik-teknik untuk menyadari itu, memahami la haula wala quwata. Nggak usah yang lain-lain, nggak usah kita ngangkat ini. Napas saja, dia datang, dia pergi. Itu aja, kita nggak bisa apa-apa. Datang, pergi. Banyak pelajaran di situ. Karena yang datang dia, yang datang Kana Mu'adzun rahmatullahi alaihi yaqul. Adalah Mu'adz rahmatullahi alaihi, beliau berkata, Allahumma illam taf'al bi ma uridu fasabarani ala ma turid. Allahumma, ya Allah, illam taf'al bi, jika tidak engkau perbuat dengan aku ma uridu, apa yang aku inginkan, fasabarani, dan kau sabarkan aku ala ma turid, atas apa yang aku inginkan. Artinya dia menyadari yang Allah perbuat, jika Allah tidak perbuat apa yang dia inginkan, ya. Dan kalau dia nggak sabar, apa yang dia inginkan, ya nggak bisa gitu. Jadi dia bisa sabar, dia bisa berbuat, itu semata-mata Allah, itu bahasanya begitu. Kalau engkau nggak berbuat yang aku inginkan, kalau engkau nggak sabarin yang aku inginkan, kagak bisa. Ya gulam, wahai anak, ini kepada pemuda, ar-ridha bil qada atyabu min tanawulid dunya ma'al munazi'ah. Wahai anak, ar-ridha bil qada, ridho, rela dengan ketetapan, dengan qada, ketetapan Allah ini, ridho dia. Ridho sebagai ketetapan, bukan hasilnya. Ketetapannya dia ridho. Bukan materinya, bukan, tapi ketetapannya itu. Sama juga keputusan hakim gitu, bukan keputusannya itu, bukan materinya, materi menang kalahnya, bukan keputusannya, gitu istilahnya gitu. Ya ridho itu keputusan, memang udah keputusan begitu kan gitu. Materinya nggak enak, itu urusan belakang, gitu. Ridho terhadap qada atyabu, itu lebih thayyib, lebih bagus. Min tanawulid dunya ma'al mu'nazi'ah, dibandingkan, ya, min diantara atau dari, dibandingkan memperoleh dunia tapi ma'al munazi'ah, disertai dengan penentangan. Munazi'ah itu melawan, enggak ridho. Lawan dari ridho munizi'ah. Jadi kalau ridho, nerima gitu keputusan, itu lebih baik daripada dapat dunia, memperoleh dunia tapi disertai dengan apa namanya, dengan perlawanan, ya, artinya dengan penyanggahan terhadap qada. Halawatuhu ahla fi qulubi siddiqin min tanawuli syahwat wal ladzat. Halawatuhu, manisnya itu, kalau mau makan makanan, manisnya itu, manisnya ridho kepada qada,
ahla, lebih manis, fi qulubi siddiqin, di hati orang-orang yang siddiq. Ya, di hati orang siddiq itu lebih manis dari apa? Min tanawuli syahwat, daripada memperoleh syahwat. Artinya memperoleh syahwat, keinginan tuh tercapai gitu. Syahwat tuh keinginan, keinginan syahwat tuh, ingin ini dapat, ini dapat, memperoleh namanya. Itu lebih manisnya redho terhadap kodok tadi di hati siapa? Hati siddiqin, orang-orang siddiq, lebih manis daripada memperoleh syahwat, keinginan-keinginan, waladzat, dan kelezatan materi. Ya. Huwa, bahkan dia ahla indahum, bahkan dia itu redho kepada qada itu ahla, lebih manis, indahum, di sisi mereka, minad dunya, daripada dunia, jami'iha, daripada dunia semuanya, wa ma fiha, dan juga apa yang ada di dunia. Kenapa? Li'annahu yutibul aisha, karena redho terhadap qada itu yutibul aish, akan membaikkan kehidupan. Thayyib jadinya, ya. Thayyib, tibul aish. Fil jumlah, pada kesimpulannya, dalam keseluruhannya, fi syairil ahwal ala ikhtilafi ajnasiha, pada semua keadaan atas bermacam-macam jenisnya, takallama 'alan nasi bilisanil ilmi wal amal wal ikhlas, bicarakanlah kepada manusia dengan lidah ilmu, amal, dan ikhlas. Berbicara kepada manusia dengan lidah ilmu, dengan bahasa ilmu, amal, dan ikhlas. Wala tatakallam alaihim bilisanil ilmi bil amal, jangan berbicara kepada mereka dengan bahasa ilmu, lisan ilmu, bila amal, tapi tanpa amal. Kalau bicara tapi diamalin, itu diamalin. Kenapa? Fa innahu la yanfa'uka, karena itu tidak bermanfaat bagi engkau, nggak beri manfaat. Wala yanfa'u man indika, dan tidak memberi manfaat orang kepada orang yang ada di sisi engkau. Kalau bicara ilmu tapi tidak diamalkan, pada dirinya nggak bermanfaat, sudah nggak bermanfaat kepada yang lain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala anhu. Yahtiful ilmu, ilmu itu manggil-manggil. Hatib itu suara, tapi suara yang enggak ada sosoknya. Jadi seakan-akan ilmu manggil, ilmu berseru bil amal, untuk diamalkan. Hakikatnya begitu, ilmu, dapat ilmu, hakikatnya dia manggil langsung, amalin nih, gitu. Ada ilmu, amalkan. Fa'in ajabahu, nah, ilmu itu akan ada, ilmu itu akan tetap ada, dia bermanfaat jika ajabahu, jika disambut tuh panggilannya, dipanggil, disuruh beramal, langsung diamalkan kan gitu. Itu dia akan ada tuh ilmu. Wa illa, dan jika tidak disuruh beramal tapi dia tidak beramal, irtahala anhu, ilmu itu akan pergi darinya. Pergi itu ilmu. Ya. Ulama mengatakan yang pergi adalah keberkahannya ilmu. Ya. Ilmunya sih artinya pengetahuannya masih ada. Ya, masih di luar kepala istilahnya. Ya, masih hafal. Cuma berkahnya udah, kalau nggak ada amalin, berkahnya yang hilang, berkahnya yang pergi. Ya, berkahnya pergi. Ya. Al ilmu bila amal kasajar bila samar, kan gitu kan. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, nggak ada buahnya.
pohon doang. Nih, tartahilu barakatuhu. Loh, pergi itu, yang pergi siapa? Apanya yang pergi? Barakatuhu, keberkahannya, berkahnya ilmu. Artinya berkah kebaikan yang dihasilkan oleh ilmu. Kebaikan yang didapat oleh ilmu itu hilang, nggak ada kebaikan dari ilmu itu. Itu. Wa tabqa alaika hujjatuhu, dan yang tinggal, yang tetap ada alaika atas engkau hujjatuhu, hujahnya malah. Hujah nanti, artinya hujah apa? Ya tanggung jawab. Yang ada tanggung jawabnya. Berkahnya kagak ada, tanggung jawabnya ada. Gitu. Ilmu ya tanggung jawab, nggak begitu aja. Tanggung jawabnya ada, tapi berkahnya nggak ada. Kayak orang punya harta, akhirnya dia tinggalkan hartanya jadi hak orang lain. Itu kebaikannya buat dia kagak ada. Tanggung jawabnya lah ada, dia tanggung jawab, dia usahain yo. Makanya kalau ada itu harta udah dimanfaatin kebaikannya. Ntar pulang mau punya kayak kagak kayak gitu. Paham nih? Kalau enggak tanggung jawab. Tuh orang yang nikmatin yang tanggung jawab kita. Ini begitu. Seperti itu. Harta begitu juga. Kalau enggak digunakan itu semasa dia hidup, ya tanggung jawab tetap dia harus bertanggung jawab. Dari mana? Tanggung jawaban itu. Ya. Sementara keberkahannya dia nggak dapat. Itu kan buat anak-anak. Lah itu kan mau hak dia. Warisan tuh hak, udah hak, otomatis tuh. Otomatis. Ya supaya jadi warisan kan gitu. Itu artinya dia tetap dapat nih, kita yang punya harta jadi dapat pahalanya. Masih hidup kasihin. Kayak engkong. Masih hidup kasihin. Iya biar anak kasihin, udah jangan nunggu ntar dibagi-bagi. Masih hidup kasihin aja bagi-bagiin. Gak punya apa-apa nggak apa-apa. Udah punya kita semua. Coba kalau kita tinggal, lah punya dia. Kalau punya pikiran, kalau kagak kagak disedekahin buat kita gitu. Paham ya? Itu contoh ke situ. Nah, ilmu begitu. Ilmunya ada, tanggung jawabnya nanti tanggung jawab. Lu punya ilmu diajarin buat apa? Itu semalam ngaji diantaranya nanti di hari kiamat yang pertama ditanya diantaranya ada 3 orang. Diantara yang 3 itu orang yang diberikan ilmu. Ya, ketika itu ya itu ilmunya ya ilmu Al-Qur'an lagi. Ya. Udah Allah ajarkan, kata Allah, aku ajarkan kepada engkau apa yang aku turunkan kepada Rasul. Al-Qur'an. Iya. Terus engkau buat apa kan gitu. Oh itu diamalkan, dibaca Quran dan sebagainya, anak alail siang malam. Kata Allah, kadzabta, kau bohong. Ini tentang niat. Kau bohong. Kenapa? Engkau lakukan itu bukan karena aku. Engkau ingin disebut sebagai qori. Sebagai qori. Gila, udah dikatakan itu. Engkau udah dapat, orang udah banyak mengenal qori itu. Udah dapat, udah. Jadi pahala enggak ada. Itu berkaitan dengan ikhlas dan ria. Ya, orang yang beramal macam-macam hartanya gitu kan. Kalau niatnya nggak baik begitu juga. Saya pakai untuk silaturahmi, saya pakai untuk sedekah gitu. Kata Allah, kadzabta, kau bohong. Kenapa? Yang engkau inginkan supaya engkau hilak dikatakan sebagai apa? Jawad, kamu orang dermawan. Wah, pemurah dia itu, dermawan. Itu udah dikatakan loh. Udah, kamu udah terima itu. Jadi gimana? Ya udah itu bagiannya. Gak ada pahala. Nah, itu jadi diantara itu ya tentang ilmu. Ya, tentang ilmu diminta pertanggungan jawab nanti. Ya. Tanggung jawab ada, tapi barakahnya kagak ada. Alaika hujjah. Tasiru, maka menjadilah
ilman tasiru, maka engkau menjadi aliman mabtunan bi ilmihi, engkau menjadi aliman, engkau jadi orang alim, bila sih jadi orang alim, wan aliman mabtunan, yang terkena fitnah, ya, bi ilmihi, dengan ilmunya, kena ujian dengan ilmu, alim tapi kena. Tabaqi indaka, bakia ya, tabqa indaka syajaratuhu, yang tinggal di sisi engkau syajaratuhu, pohonnya pohonnya yang ada, wa tazhabu anka, dan pergi hilang dari engkau samaratuhu, buahnya. Itu tadi pohon kagak ada buahnya, yang ada pohonnya, buahnya kagak, ya, manfaatnya nggak ada. Oleh karenanya salillaha azza wa jalla, mintalah kepada Allah azza wa jalla, ayyurziqaka, supaya Allah memberikan karunia rezeki kepada engkau, halan wa maqaman, hal keadaan, ya, kondisi, wa maqaman, dan maqam kedudukan, baina yadaihi, di hadapan dia, di hadapan Allah. Minta keadaan dan maqam di hadapan Allah, jangan di hadapan selain Allah. Fa iza razaqaka zalika, apabila Allah telah berikan engkau yang demikian itu, salhu, minta juga, salhu, minta kepadanya, kitmana zalika, menyembunyikan yang demikian itu, bisa menyembunyikan. Wa alla tuhibba izhara syai'in minhu, jangan kau suka izhara syai'in minhu, zahir sesuatu daripadanya, biarin tersembunyi. Idza ahbabta izhara ma bainaka wa bainal haqqi azza wa jalla, apabila engkau menyukai zahirnya hubungan antara engkau dengan al-haq azza wa jalla, karena zalika, adalah yang demikian itu, sababan lihalakika, menjadi sebab untuk kebinasaan kau, celaka. Jadi kalau memang udah ada hubungan yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, minta disembunyikan, artinya supaya sembunyi, jangan sampai zahir. Kalau engkau senang itu dizahirkan, itu sebab kecelakaan. Iyyaka wal ujub bil ahwal wal a'mal, fa innahu mutighun muskhatun li sahibihi min ainil haqqi azza wa jalla. Jauhi oleh kamu ujub, bangga, bil ahwal wal a'mal, bangga dengan kondisi dan amal. Punya rohani begini jangan bangga, jangan ujub, jangan mengaku kita bisa jadi begini, itu ujub namanya. Jadi supaya nggak ujub, ya ini karena Allah aja dah, karena Allah begini, syukurin aja. Wal a'mal, amal gitu juga, ujub dengan amal itu ngakuin amal, apalagi banggakan amal perbuatan, karena itu merupakan sesuatu yang dapat muskhatun, dimurkai bagi pemiliknya, min ainil haqqi, adalah dari pandangan al-haq, pandangan Allah al-haq azza wa jalla. Dah habis dulu deh. Iyyaka wa iyyaka wa mahabbatil kalam, banyak yang harus dijauhi, hal-hal diantaranya mencintai pembicaraan di atas makhluk. Senang banget kalau ngomong, senang ngomong kepada makhluk dan diterima omongannya aja. Nanti ada lagi balasan. Supaya benar-benar lillahi ta'ala, karena membenarkan perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau itu dari Allah semuanya, ya jangan ujub,
Apalagi bangga apa yang muncul seakan-akan dari diri seakan-akan hakikatnya kan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Afdhalul dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Al-Fatihah ala ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala wa jami'i awliyaillah wa asfiyaillah khususan sadatina al-alawiyin wa awliya'il kauni ajmain summa ila arwahi masyahidiki wa tauhid Sayyidina Umar ibn Isa barwah wa Samarkandi wa Sayyidina al-Habib Umar ibn Abdurrahman Atas wa Syekh Ali ibn Abdullah al-Baras wal Habib Isa bin Muhammad al-Habasi wal Habib Ali bin Hasan Atas wa Syekh Ahmad ibn Abdul Qadir Ba'sin wa Syekh Muhammad ibn Ahmad Ba Masmus wal Habib Abdullah bin Muhsin al-Atas wa jami'i masyayikh wa tauhid aina makan wa halat arwahuhum anna Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuhina ala la ilaha illallah wa yatawaffana 'alaiha wa yuhaqqiquna bihaqaiqiha wa yulzimuna tara'iqaha wa yaj'aluna min khawasi ahliha wa minadh-dhakirina Allah katsiran fi khairin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil ghafuri lil abdi zil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamu tama ala man yadi mama wa li anbiya khitama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi bi qurwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana tarab bi annana qatarabna wa innana asrabna wa ala laza asrabna fatub alaina taghsil kulla hauba wastur lana al awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi ludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suh wal muslimina ajma amin rabbi
fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli sun salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wal ali wa sahbi idadata sesahbi walhamdulil ilahi fil bar'i wat tanahi. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Wafana karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hakil Fatihah, Sayyidul Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma hidabi al-bala, ya Allah hidabi al-bala, ya Rahman hidabi al-bala, ya Rahim. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhirul alhamdulillahi rabbil alamin.